Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pendengar Rasial TV serta pemirsa Rasial TV. Wah, ini di akhir bulan Sya'ban ini ya, bentar lagi Ramadan. Luar biasa. Sementara menjelang Ramadan ini nampaknya harga-harga sudah mulai menyesuaikan atau entah macam mana ya. Bukan hanya naik, kadang-kadang berganti harga ini. Lebih-lebih berbagai masalah tambah lagi. Barusan saya bacakan PLN pun bermasalah dengan pasokan yang kelebihan ya. Di tengah triliunan, puluhan ratusan triliun piutang PLN yang kemarin mati listrik 2 kali di sini. Entah kenapa nih. Tapi Bang, ada lagi, saya lihat sudah lama tak terjadi, atau karena COVID sudah berakhir, demo di depan istana. Tapi seminggu sebelumnya kan ada kelompok Cipayung masuk ke dalam istana. Ini macam mana ini kisahnya? Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi, rentetan berita, kabar, dan suasana hari-hari ini bisa memberikan pencerahan kepada pendengar. Silakan Bang, dari mana awalnya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama soal demo mahasiswa ya. Saya menjadi mahasiswa lama ya. Dulu Bang gitu. Dan kebetulan tidak cuma sekedar datang, belajar, dan pulang gitu. Hampir seharian penuh gitu kita di kampus. Bahkan pergi ke beberapa senior, ngobrol kanan kiri. Dari pembelajaran mahasiswa yang masuk istana, saya teringat ketika justru kami masuk ke gedung DPR. Ingat betul tuh cerita kampus kuning. Gitu. Sebagian ditangkap-tangkepin, saya kabur. Nah dari situ saya nggak ngerti kenapa mahasiswa itu mau ke istana berdialog, dan sudah sekian kali dialog mahasiswa dengan istana itu tidak membawa perubahan apa-apa. Sampai ada sebutan the king of lip service gitu ya. Itu kan jauh ceritanya kalau sampai ada sebutan the king of the lip service gitu. Ada lagi yang menyebutnya the king of hoax gitu ya. Macam-macam stigma itu muncul. Nah lalu ketika mereka datang ke istana dan sebagian besar teman-temannya turun, ada beberapa fenomena di sini. Fenomenanya beberapa rektor yang memang sudah dipilih gitu oleh misalkan rektor sekarang tidak lagi pilihan guru besar. Guru besar cuma memilih lalu sodorkan ke istana dan istana menentukan, kan gitu kan. Betul. Sekarang. Kejadiannya begitu sekarang. Ya, maka buat saya intervensi politik ke dalam kampus jauh sekali. Kampus tidak lagi punya kebebasan akademik sesungguhnya. Karena rektor menjadi perpanjangan tangan politik. Perpanjangan tangan politik praktis. Dan kalau rektor menjadi perpanjangan tangan politik praktis, maka mahasiswa juga akan terimbas untuk berpijak dalam perannya sebagai kelompok intelektual yang sebagian kakinya ada di dunia akademik yang sebagian lagi di masyarakat. Itu menjadi terperangkap juga dalam politik yang berpihak gitu. Berpihak pada kekuasaan. Bukan berpihak pada masyarakat luas untuk menjaga bahwa mereka adalah kelompok akademik, kelompok intelek yang menyuarakan penderitaan rakyat. Itu dalam pembelajaran saya sebagai mahasiswa. Dan ketika kajian muncul tentang peranan pemuda dan mahasiswa di panggung politik di berbagai belahan negara, itu juga nampak bahwa sesungguhnya gerakan di Indonesia deh, nggak usah kita pergi jauh-jauh. Cerita tentang bagaimana perjuangan pemuda dan mahasiswa dalam melawan Belanda. Itu kan juga muncul. Walaupun beberapa kajian juga menunjukkan pemberontakan petani di Banten misalnya, itu juga ada. Pemberontakan buruh di kereta api juga misalnya juga ada. Jadi
bukan tidak ada, tapi saya ingin mengatakan kalau sampai mahasiswa ngebangun deal dengan penguasa, itu runtunan dari cerita ada air mengalir dari atas ke bawah. Nah, demo kemarin pada hari Senin itu mengindikasikan bahwa ada yang tetap tidak ingin menjadi menara gading, istilah saya. Bahwa perilaku kampus yang menjadi menara gading itu sesungguhnya, maaf teman-teman akademisi ini, saya harus ngomong. Itu menunjukkan bahwa banyak intelektual menjadi, kalau pakai Julian Benda, intelektual tukang gitu. Saya tidak ingin mengatakan dengan kata sifat yang lebih rendah ya, karena juga ada sampai sebutannya nggak enak deh, kita nggak enak nyebutin di rasil gitu ya. Tapi minimal kalau pakai istilahnya Romano, intelektual sebenarnya lebih rendah lagi dari itu, karena mereka menggadaikan harga diri mereka dan kebenaran yang mereka punya hanya untuk memperoleh jabatan. Mungkin teringat kasus rektor UI yang juga menjadi pejabat di BRI ya, iya, betul, yang kemudian diprotes gitu. Nah, itu berdampak sekali ke format dunia pendidikan. Itu yang saya bilang, dunia pendidikan menjadi bukan sekedar terkooptasi oleh cara berpikir Barat yang kemudian tidak memberikan jalan pembebasan atas kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Saya ulang ya. Iya. Dunia pendidikan Indonesia bukan sekedar terkooptasi oleh cara berpikir Barat yang mengakibatkan tidak terbukanya jalan pembebasan atas kemerdekaan dan pembebasan kedaulatan bangsa. Tapi juga terkooptasi oleh situasi nasional yang akhirnya menggunakan kaca atau kuda untuk membenarkan kebijakan-kebijakan politik yang muncul. Itu artinya sesungguhnya dunia pendidikan Indonesia sudah terkena doktrin politik adalah dogma akademik. Ini dampaknya mendalam. Dan ketika yang namanya dunia pendidikan sudah terkena doktrin politik adalah dogma akademik, dan kemudian pesantren disingkirkan, siapa lagi yang memperjuangkan bahwa yang namanya kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ditujukan dalam rangka pembebasan masyarakat atas ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Siapa lagi yang melakukan itu? Dan terus terang saya dalam posisi yang amat sangat sedih gitu melihat dunia pendidikan dengan kondisi mahasiswa sekarang. Saya kebetulan dalam beberapa waktu, dalam 3 bulan terakhir ini, saya ketemu dengan teman-teman yang sedang ngambil S2, sedang ngambil S3, dan kemudian mereka bercengkrama dengan saya. Mereka bercerita, ya bahasa lainnya bertukar pikiran tentang apa yang mereka tulis gitu ya. Dan itu tidak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan berkali-kali gitu ya, karena saya menemukan betul bahwa saya mendapatkan betul bahwa sejumlah teman-teman akademik yang tidak terlibat secara politik pun itu lebih suka menjadi menara gading. Itu problematik. Nah, di tengah yang namanya para ustadz yang juga para pengajar itu, cara berpikirnya dalam pemahaman dogmatis, tidak dalam kajian analitik dengan model konsistensi untuk merujuk ayat sebagai pisau analisis atas keadaan. Kebayang nggak kehidupan seperti apa? Jadi dunia pendidikan itu 4. Ini kita ngeliat demo adalah sebagai laboratorium politik ya. Demo adalah laboratorium politik dalam ilmu politik maksud saya. Demo mahasiswa adalah laboratorium dalam ilmu politik. Maka kembali kita ke dalam dunia pendidikan. Pendidikan dilakukan oleh pemerintah. Apa itu? Jangan salah, kebijakan politik pemerintah itu pendidikan. Sikap politik pemerintah itu adalah pendidikan. Apakah pemerintah menjadi penyanjung kebenaran, penegak keadilan, atau kemudian malah menunjukkan sikap diskriminatif atau sikap tidak adil, itu pembelajaran. Itu pendidikan. Pemerintah sedang menularkan cara berpikir, misalnya cara berpikir tidak adil, cara berpikir diskriminatif, cara bersikap yang tidak mampu mengatasi harga misalnya, atau kemudian malah berpihak pada kekuatan korporasi misalnya. Itu pemerintah sedang mendidik masyarakatnya seperti itu. Itu pendidikan dilakukan yang namanya pendidikan praktis. Yang kedua pendidikan formal lewat kurikulum. Itu dilakukan oleh pendidikan lembaga pendidikan. Yang ketiga yang dilakukan oleh namanya masyarakat. Itu media massa. Seperti kita ini kita sedang melakukan dunia pendidikan. Lalu yang keempat, ini pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lembaga-lembaga ibadah. Itu pendidikan juga bisa kita lihat kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat mana yang paling dominan. Yang paling dominan itu 2.
pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah karena sikap pemerintah adalah mendidik, maka Anda bisa lihat bagaimana buzzer berkembang, saling membenci, saling menghajar satu sama lain kayak gitu ya. Sehingga kasus Sarifudin sama kasus si Yosef Zhang Zai itu sampai kayak gitu dalam konstruksi penistaan agama, itu kan sedang diajarkan oleh yang namanya penegak hukum kayak gitu. Apa sikap pengajaran penegak hukum? Tidak ada tindakan tegas terhadap mereka yang seperti itu, sementara ada tindakan tegas terhadap mereka yang di sebelah gitu loh. Itu pembelajaran loh, jangan dibilang itu bukan pembelajaran. Itu pembelajaran mendalam gitu. Itu bisa kita lihat. Begitu juga misalnya kemarin pada kasus kedelai sama kasus minyak goreng. Yang sebentar lagi kita akan hadapi lagi dengan kasus macam-macam di Ramadan ini. Karena saya dapat datanya menarik. Berkaitan nanti dengan PLN, nggak apa-apa. Nanti kita kedua. Nah, kita lihat di situ sikapnya. Lalu kita lihat pendidikan formal. Dari mulai SD sampai dengan perguruan tinggi, apakah S2 atau S3. Kan pakai kacamata kuda warat. Apa indikatornya? Untuk bikin S3 kan Anda mesti bikin yang namanya jurnal di satu jurnal tertentu yang dikelola oleh Yahudi. Gimana coba? Seolah-olah jurnal itu kalau nggak dimuat di situ nggak keren gitu. Lupa bahwa yang namanya ekspansi ilmu itu tidak bebas nilai. Saya ulang ya, ekspansi ilmu pengetahuan itu tidak bebas nilai. Lalu ngomong, apakah ekspansi Al-Quran tidak bebas nilai? Al-Quran paling tidak memberikan kebebasan. Anda mau memilih beriman atau Anda mau memilih kafir, silahkan. Nggak ada la ikraha fid din, tabayyana rus. Nggak ada paksaan di situ. Kalau dunia itu kan mereka memaksa. Jadi ekspansi keilmuan itu saya ulang tidak bebas nilai. Jadi saya gunakan cara berpikir Barat sendiri gitu. Itu dunia formalnya kayak gitu dunia media masanya tahu sendiri menurunnya kepercayaan orang terhadap media massa arus utama. Sampai akhirnya tahu nggak dalam sebuah kelompok kajian tentang Rusia versus NATO gitu ya. Itu CNN dimaki-maki habis-habisan itu. Saya lihat. Ini CNN dimaki-maki. Saya ingat perang Irak. Jadi bagaimana CNN bersama BBC itu betul-betul berpihak membenarkan serangan Amerika atau terhadap Irak. Gitu. Itu kan kayak gitu ceritanya. Sama seperti pembenaran terhadap COVID dan vaksin gitu. Anda bisa lihat sendiri kayak apa gitu. Akhirnya orang kehilangan kepercayaan terhadap media arus utama dan orang mencoba mencari alternatif atas pemberitaan. Yang keempat, berikutnya kita lihat yang namanya lembaga peribadatan, apakah masjid, apakah gereja, apakah pura atau apapun, termasuk yang namanya pendidikan di rumah, kan terserang habis-habisan oleh namanya gadget. Dan kemudian kita seolah tidak punya metodologi alternatif karena gadget habis-habisan menyerang. Lalu terpikirkan oleh kita, demo mahasiswa ini sesungguhnya menunjukkan salah satu gambaran, ada satu kebingungan masyarakat yang kemudian tidak punya jalan keluar dari situasi yang dihadapkan oleh tumpukan masalah. Masalah yang satu ditumpuk yang lain, masalah yang satu ditumpuk yang masalah. Terus tumpukan masalah muncul. Lalu mereka protes atas kolusi, mereka protes atas korupsi, mereka protes atas perpanjangan jabatan. Itu kan luar biasa jadi jatuhnya. Aduha, wawajadaka dolan pahada. Jadikah aku memberikan petunjuk kepada kamu setelah kamu dalam kebingungan gitu. Dalam kebingungan ini. Nah, sesungguhnya yang dicari oleh masyarakat Indonesia adalah bagaimana ini petunjuk ke depannya kalau kayak gini terus-menerus. Ini kan disebut dengan social and political stagnation. Ada kebuntuan karena di satu sisi mau dia lanjutin karena sisi lain begitu. Sisi lain ekonominya kayak gini karena makin memperkaya orang kaya. Di sisi lain, di sisi sosialnya adalah social distrust, social disorder, social disobedience. Itu kan muncul terus bergulir. Itu indikasi yang muncul dari demo kemarin. Jadi bacanya jangan cuma sekedar ratusan mahasiswa dari 5, 6, 7 perguruan tinggi muncul. Bukan itu buat saya. Something beyond that gitu ya. Sesuatu di balik demo itu adalah pesan tersiratnya, pesan terselubungnya dalam sekali. Bahwa yang namanya isu korupsi, isu kolusi, isu nepotisme itu berjalan terus, bahkan lebih mengakar gitu. Lebih kuat mengakar. Itu yang mestinya muncul. Padahal kemarin 98 Anda teriak-teriak bangga. Kami adalah pejuang reformasi. Wah, ini pahlawan reformasi. Karena kami memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hasilnya korupsi makin merata, kolusi makin menggila, nepotisme tanpa malu-malu dilakukan. Dan sebagian besar mantan pendemo pula yang berada di sana begitu. Iya. Saya pernah menyatakan bahwa sewindu reformasi itu saya bilang reformasi mati suri.
Karena itu indikasi kuat sekali. Gitu. Itu di era SBY berkuasa. Saya ngomong di sebuah hotel di Cempaka Putih gitu ya. Dalam itu berhadapan dengan kelompok 98. Saat itu gitu. Dan saya lihat sejumlah teman-teman 98 sekarang menikmati kekuasaan itu dengan cara kolusi dan nepotisme gitu. Ada juga yang di luar dan mereka tetap kritis. Ada juga kayak aku. Nah itu kita lihat jadi artinya Ihsan Talib dan pendengar hasil, info turunnya, berita turunnya mahasiswa itu tidak bisa dibaca tentang secara fisik. Ada problematik yang lebih mendalam yang harus kita tangkap di dalamnya. Saya sebutnya sebagai political and social stagnation. Di tengah yang namanya ekonomi, diyakini akan tumbuh 5%, tapi juga nyatanya tidak pernah nyampe gitu. Ya itu optimisme dari Menteri Keuangan ya, pertumbuhan ekonomi. Nanti ini berkaitan dengan yang namanya perekayasaan rencana umum pembangkit tenaga listrik yang 7 tahun lalu saya bilang ini akan gagal dan akan kelebihan pasokan dan sekarang jadi kenyataan. Oke, kita masuk sekarang ke hal yang kedua, ke harga listrik nanti nomor. Saya terima data 25 Maret kemarin. Ya dari Kementerian Perdagangan. Saya terima data dari mana-mana tentu. Tapi datanya data dari Kementerian Perdagangan. Tentang beberapa harga-harga bahan pokok menjelang Ramadan. Sebelum ke sana, saya mencoba menarik analisis Global Food Security Index. Artinya indeks ketahanan pangan satu negara. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Data menunjukkan ketahanan pangan Indonesia di era Joko Widodo terus-menerus menurun. Sekarang di level 69. Gitu ya. Apakah angka ini benar? Ini saya uji nih, jadi cara berpikirnya. Mari kita uji, apakah memang ketahanan pangan yang dibuat oleh global itu dalam kenyataan di lapangan, itu benar apa enggak? Gitu. Bahwa indeks ketahanan pangan Indonesia di era Joko Widodo terus-menerus menurun. Gitu ya. Oke. Kita uji. Ujian pertama sekarang kita buat. Saya ingat sebelum pemilu, sebelum Pilpres 2019, saya berdiskusi dengan Bappenas, Menko, tentu para pejabat tingginya ya, BPS, saya dan Kementerian Pertanian. Mereka menyebutkan tentang keberhasilan kepertanian. Saya diam aja gitu, karena saya pembicara keempat. Nah, ketika saya tampilkan data saya menunjukkan, pertama, rumah tangga pertanian jumlahnya menurun. Yang kedua, pasokan tenaga kerja, gitu, pangsa pasar tenaga kerja yang ada dalam jumlah angkatan kerja Indonesia dari angka 49 sampai dengan 50% menurun hingga 29 menjadi 29 hingga 30%. Apa artinya? Hilanglah angkatan kerja dari sektor pertanian itu sebesar 20%. Apa artinya ini? Artinya secara makro, inflasi di level pertanian menurun. Apa artinya ini? Artinya orang meninggalkan sektor pertanian. Apa artinya ini? Artinya sektor pertanian tidak lagi memberikan harapan hidup bagi yang namanya warga desa. Apa artinya? Artinya adalah urbanisasi terpaksa. Apa artinya? Pemiskinan struktural. Data ini yang mengatakan. Data ngomongnya begitu gitu. Dan ini saya ngomongnya dengan beberapa petinggi. Ini data nih ngomong nih kayak gitu ya. Udah. Ya tapi saat itu memang Global Food Security indeks masih tetap bertengger kalau di level ASEAN di level keempat, di level kelima untuk Indonesia gitu ya. Saat itu gitu ya. Terus begitu. Oke. Sekarang kita geser berikutnya kalau begitu. Kalau kita lihat data rumah tangga pertanian menurun dan kemudian pangsa tenaga kerja di angkatan kerja Indonesia menjadi sekitar 29 sampai dengan 30%. Yang berarti orang-orang meninggalkan sektor pertanian. Yang berarti sektor pertanian tidak memberi pengharapan hidup bagi orang desa. Maka sesungguhnya yang harus lebih dilihat adalah bagaimana dengan ekspor impor. Akan kelihatan ekspor beras, ekspor gula, ekspor bawang, ekspor cabai, ekspor pacul, ekspor lagi, impor maksud saya. Impor semua, habis semua. Lalu saya ingat ada 3 berita.
Berita pertama, ini tinggal di searching aja nih, gampang ini. Saya akan menurunkan defisit neraca perdagangan. Lalu sang pengelola berita menyebut, menurunkan malaikat dari mana Pak? Menurunkan defisit. Diajaknya sampai kayak gitu. Saya akan menggigit mereka yang suka impor. Gitu. Ngegigit bilangnya. Dan itu pernah kita ungkap di Rasil. Lalu berikutnya, yang ketiga yang kemarin. Ini sepatu impor, pakaian impor, gitu kan. Lalu apalagi tempat tidur impor. Saya ingat lagi, saya menjadi pembicara di Kementerian Kesehatan. Pembicara tunggal. Semua yang hadir di situ adalah eselon 1 dan eselon 2, kecuali menterinya. Saya ulang, semua yang hadir di situ adalah mayoritas tentu eselon 1. Yang tidak hadir cuma menterinya. Menterinya waktu itu Anfata Muluk. Saya ingat betul, saya pembicara tunggal karena saya mengungkapkan tentang ekonomi politik dunia kesehatan. Yang data saya juga ini pernah saya ungkap di Rasil, bahwa sesungguhnya Indonesia punya ketergantungan pada alat kesehatan sebesar 82%, yang kemudian diterjang data saya oleh konsultan-konsultan asing. Salah itu data katanya. Karena ketergantungan itu mencapai 82%. Jadi lebih tinggi. Apalagi di COVID berarti. Itu kan belum kena COVID. Akhir 2014 mau masuk MEA per 1 Januari 2015 itu masuk MEA. Itu kan antisipasi tentang bagaimana lalu lintas tenaga kerja di bidang kesehatan, termasuk alat ekspor impor di industri kesehatan, di mana kita melakukan belanja kesehatan yang kita pernah sebut juga, baik ke Penang, ke Singapura, ke Melbourne, ke Jepang, ke Jerman, ke Amerika, itu tinggi, triliunan gitu angkanya. Nah, itu sudah sampai di situ pembahasannya. Nah, di COVID itu angkanya jauh lebih tinggi. Jadi kalau dibilang, ini kita tempat tidur aja import, ini omongan apa ya? Artinya bahasa lainnya, ini soal keluh kesah, atau memang ada keinginan untuk mengatasi, atau memang cuma sekedar mencari simpati, atau ada acara lain melempar tanggung jawab ini ke menteri gitu. Itu kan mesti muncul kajian, karena sudah, ini kan bukan kajian kemarin, ini kajian lama gitu. Nah, itu ada ngerekam tuh barusan. Itu barusan ada ngerekam. Nah, kalau kerangkanya begitu, maka mestinya kita lihat sekarang bagaimana kita mengatasi situasi bangsa ini dari ketergantungan. Maka muncullah angka-angka dari Kementerian Perdagangan tadi pada sektor pangan di Global Food Security Index. Nah, ternyata gitu, beberapa kebutuhan pokok menjelang Ramadan itu menurut Kementerian Perdagangan mencukupi 1,1 bulan sampai dengan 1, sekian bulan. Yang paling banyak tersedia adalah beras. Gitu. Tapi sekarang pertanyaan, kalau ketersediaan dianggap cukup karena untuk Ramadan mereka menganggap 1 bulan ini cukup, kenapa stabilitas harga tidak terjadi? Kan gitu. Contoh sederhana, minyak goreng. Stok tersedia bisa lebih banyak daripada permintaan kebutuhan. Itu angkanya menunjukkan begitu. Gitu. Artinya permintaan dalam negeri untuk 1 bulan ini bisa dipenuhi dengan baik karena stok tersedia cukup banyak. Dari 40.000 ton berapa, tersedia 68.000 ton sekian berapa gitu. Itu cukup lah. Jumlah itu berdasarkan angka itu. Pertanyaan besarnya, kenapa kemudian pemerintah tidak bisa mengendalikan harga? Kenapa kemudian istilahnya adalah ada pengusaha yang rakus dan jahat dan kemudian pembuktian jahatnya tidak pernah bisa terbukti gitu. Ini kan muncul kayak gitu. Juga kemudian muncul juga masalah impor bawang sama impor. Anda tahu nggak ancaman di depan mata ini akan kayak apa kira-kira pada harga cabai keriting misalnya. Misalnya contoh sederhana. Begitu juga pada bawang. Jadi angka-angka yang muncul oleh Kementerian Perdagangan itu malah menunjukkan ketersediaan selama 1 bulan lebih itu mengindikasikan sekaligus ketidakmampuan mengendalikan harga pada Ramadan. Maka muncul tesis, kan kebutuhan meningkat. Di sini kata kunci. Kalau memang stabilitas harga adalah hajat hidup orang banyak, berdasarkan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, plus pasal 23 Undang-Undang Dasar 45, maka
sebagaimana pernyataan Soekarno dalam 7 pokok indoktrinasi dan kajian Joseph Stiglitz bahwa price stability is public good, price stability is public services, maka sesungguhnya stabilitas harga itu hajat hidup orang banyak. Kalau Islam sudah jelas stabilitas harga itu merupakan hajat hidup orang banyak dan harga tidak boleh berfluktuasi dalam rangka menjamin kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi. Nah, ini tantangan besar yang kita punya dalam menghadapi Ramadan, kayak gitu. Ada problematik stabilitas harga yang kayak gitu. Lalu yang ketiga sekarang soal kelebihan pasokan. Ini juga saya terima datanya tanggal 28 kemarin ketika mereka rapat dengan Komisi 6. Datanya lengkap ini saya punya. Data ini cuma sekedar mengindikasikan ketika saya berdebat dengan PLN. Saya ulang, saya berdebat ya, bukan berdiskusi. Saya berdebat dengan direksi PLN di media center DPR. Saya bilang, asumsi yang dibangun oleh PLN dan pemerintah dalam rangka proyek 35.000 megawatt itu adalah salah. Dan ini nanti akan kelebihan pasokan dengan dampak menjadi gitu ya, PLN akan banyak mengeluarkan biaya, kelebihan pasokan harus tetap dibayar, dan kemudian yang terbebani masyarakat, hutang juga menjadi tinggi. Jadi kenyataan semua. Walaupun PLN bilang kami sudah melakukan renegosiasi, restrukturisasi dengan IPP. IPP itu Indian Power Plant, pembangkit listrik yang disediakan oleh swasta. Nah, saya masuk ke situ sekarang. Nah, ketika saya melihat pasokan listrik bukan hanya di Jawa, Madura, Bali yang berlebih, tapi juga di Sumatera. Terus saya berpikir menjadi begini, bagaimana mungkin dengan problem pembelian take and pay itu begitu power purchase agreement ditandatangani, maka pasokan dari swasta dipakai atau tidak dipakai itu bayar, itu take and pay. Jadi misalnya AX Santali punya power plant, punya kontrak dengan PLN, power purchase agreement, itu dipakai apa nggak dipakai itu pasokan dari swasta, itu swasta tetap dibayar PLN. Asik nggak tuh? Nah, pasokannya kelebihan sampai sekitar hampir 10.000 megawatt dibanding dengan yang namanya pasokan dari PLN sendiri yang cuma 3.000 sekian. Kelebihannya itu gimana tuh atasinya? Subhanallah. Artinya bahasa lain gitu ya. Kita punya, lalu mereka bilang enggak, ini ada ini disebabkan pertumbuhan ekonomi. Mereka punya tiga alasan. Alasan pertama adalah pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Kan udah saya bilang duluan 7 tahun lalu, ketika berhadapan dengan direksi mereka, bahwa asumsi yang Anda bangun adalah salah. Yang kedua, ini disebabkan oleh COVID katanya, sehingga permintaan menurun. Menarik kan? Menarik di sini. Yang ketiga dia bilang lagi, ini karena problem pasokan kita berlebih disebabkan oleh derasnya investasi masuk ke, kok Anda nggak bisa tolak? Kan investasi di bidang energi ini. Iya, jadi lalu kebayang sama saya, oh iya ya, mereka penguasa. Kalau batu bara enak kan? Mereka penguasa batu baranya, mereka bikin power plant-nya, mereka jual ke PLN. Asik kan tuh? Dia lagi ya. Pada seorang menteri. Seorang menteri yang sebelumnya menjadi salah satu direktur utama BUMN. Itu kalau Anda merasa rugi jual aja sini, saya bilang. Dia diam saya gituin. Karena saya tahu omongan dia apa, maksud saya apa. Saya gertak aja langsung. Sini, gue beli. Gitu. Padahal gue gak punya duit. Dia lagi. Ya, kebayang nggak? Artinya begini. Dari cerita dunia pendidikan, cerita ketersediaan barang dan harganya, lalu ketersediaan PLN, data menunjukkan itu kayak gitu. Itu gimana itu? Ini yang kita hadapi menjelang Ramadan. Artinya ini berarti memang kita diajar untuk sekali lagi sebagai bulan sabar kita diminta. Jadi berarti memang kesabaran itu salah satu wujudnya adalah yuk kita jangan berkonsumsi berlebihan jadinya. Jadi kalau memang mesti buka puasa ya buka puasanya biasa-biasa aja, tidak perlu sampai siapin takjil banyak-banyak. Nah ini masa puasa gitu. Berat badan malah tambah, ini kan lucu gitu kan? Iya betul. Nah jadi kalau puasa mestinya berat badan nggak nambah, berat badan malah berkurang karena puasa itu justru menstabilkan tubuh gitu. Harusnya.
Tapi nampaknya di tengah hutang banyak tidak ada yang puasa kemauan ya, karena ibu kota negara Nusantara ini pengen terus walaupun SoftBank meninggalkan, dan nampaknya Pak Luhut ini optimis sekali ada 5 negara siap danai proyek IKN. Sementara kabar yang satu lagi 2 konsorsium lagi ngabur dari IKN. Ini gimana Bang? Ini sampai akhir kita mau ngecrek apa tuh crowdfunding dari warga negara itu. Gimana sebuah apa yang menyebabkan ini tetap dilaksanakan di tengah nggak macam gini gitu? Silakan Bang. Yang pertama soal 5 negara siap membiayai ya. Itu apa nggak malu ya kalau ibu kota kita bangun dengan proses pembiayaan dari pihak luar. Itu problematiknya luar biasa loh. Jangan dianggap proses utang piutang itu soal biasa. Jadi kajian tentang utang ini sudah demikian mendalam di luar negeri. Kan saya pernah menyampaikan di rasio dalam situasi COVID, beberapa orang cerdas di Amerika itu melakukan kajian tentang utang. Saya pernah ngomong tuh rasio. Ketika berarti sekitar setahun lalu, mereka punya 3 metode. Metode pertama write off, gitu kan? Metode kedua mereka melakukan restrukturisasi. Metode ketiga melakukan mana yang dihapus bunganya, mana yang tinggal pokoknya, mana yang kemudian direstrukturisasi di hybrid kayak gitu ya, sampai kayak gitu. Kalau kita kenapa terus-menerus menambah ya? Benar loh, itu kajian dari orang-orang cerdas Washington loh tentang bagaimana sesungguhnya mereka demikian menikmati hidup dari posisi negara-negara berkembang yang berhutang. Saya ulang ya. Bagaimana mereka menikmati hidup dari hutang yang dibuat oleh negara-negara berkembang sampai akhirnya mereka berpikir kayak gitu. Ini kajian bukan kajian orang kecil di Washington sana. Ini kajian di media-media bergengsi yang tidak beredar luas di kalangan masyarakat luas. Karena mereka merasakan kok itu. Mereka merasakan nikmatnya memberi hutang kepada negara. Saya ngomong saya jadi kencang banget. Ya. Mereka bener. Saya bacanya itu sampai saya bilang ya Allah, lu sadar juga akhirnya ngebebani negara-negara berkembang sampai mikirnya kayak gitu. Gitu loh. Saya itu bacanya dalam hati kayak gitu. Karena ini luar biasa sampai itu kan kita kemukakan setahun lalu ketika COVID sedang gencar-gencarnya menyerang. Sampai mereka mikir kita write off deh gitu. Mana yang bisa kita write off? Enggak deh, kita restrukturisasi deh yang kedua. Yang ketiga, sebagian kita hapus bunganya, tinggal pokoknya. Sebagian kemudian kita restrukturisasi. Sebagian kita hapuskan menyeluruh lagi. Nggak ada bunga, nggak ada pokok. Itu kan ada kerendah hatian mereka gitu. Ada kebaikan mereka, generous mereka gitu ya. Terhadap negara-negara berkembang yang memang perekonomiannya akan terpukul oleh COVID. Sampai kayak gitu. Lalu kenapa kita malah meningkatkan hutang? Lalu kemudian untuk IKN kita bilang 5 negara mau. Ini kita bisa menempatkan posisi sebagai negara non-blok nggak kira-kira kalau kayak gitu? Itu udah dampaknya. Coba dalam kasus G20, di mana kita menjadi tuan rumah, muncul pendapat Putin tidak perlu hadir, Putin hadir, itu kan aneh. Marwah kita gitu. Ini soal utang itu yang kata Ali bin Abi Thalib adalah siang terhina, malam menderita. Karena nggak bisa tegak kepala kita, nggak bisa tegak. Walaupun bukan kita yang ngutang negara, tapi negara itu pejabatnya kita yang bikin utang gitu loh. Yang dalam bahasa kajian saya menyebut, ketika nanti Anda sudah tidak lagi menjabat dan hutang itu tetap menjalan dan keputusan Anda meninggal, Anda tetap tidak bisa diperiksa oleh malaikat di dalam kubur sana. Karena hutang yang Anda ciptakan belum melunas. Ngeri nggak tuh? Seorang yang mati syahid pun belum beres kalau hutangnya belum beres. Nggak bisa. Nggak bisa. Satu-satunya pertanyaannya, hutangnya udah beres belum? Gitu. Jadi ketika ada 5 negara menyatakan siap membiayai, maka pertanyaan besarnya, kita masih bisa menjaga marwah kita nggak? Masih menjaga harkat martabat kita nggak itu? Kalau 2 konsorsium mengundurkan diri mengikuti SoftBank, kan orang juga melihat. Jadi ada gini, mungkin satu-satunya yang melakukan kajian dalam pendekatan planologi regional dan internasional saya kali ya dalam konstruksi IKN. Karena saya ngeliat dalam konstruksi planologi. Dalam dunia yang sudah makin terbuka lewat teknologi, maka pendekatan yang paling apik untuk melihat sebuah kota baru dibangun itu adalah melihat planologinya dalam perspektif cyber. Begitu melihatnya. Kita melihat sebuah kota yang mau dibangun,
Itu dilihat dalam kerangka cyber. Karena citra satelit itu bisa demikian tajamnya menggambarkan. Jadi ketika kita tahu dulu kilang Arab Saudi yang dibantai dengan menggunakan drone dan bagaimana kita bahas di Rasil, atau kemudian Karim Sulaimani yang dihajar habis oleh Amerika dengan menggunakan drone posisi, itu kan menggambarkan begitu kuatnya citra satelit bekerja dan kemudian menjadi kendali drone untuk menghajar titik fokus. Kebayang nggak untuk sebuah tempat di mana citra satelit dengan drone kayak gitu kita bangun, lalu kemudian pertanyaan muncul, ini planologinya punya hubungan dengan kemampuan mengendalikan perang cyber? Jawabannya gimana kira-kira? Dihubungkan dengan yang namanya Barat sedang dalam posisi menahan diri untuk tidak turun dominasinya karena berhadapan dengan Cina, Rusia, Iran, dan beberapa negara lainnya. Sementara yang namanya Cina tetap bertahan di Laut Cina Selatan, tidak mau menggunakan konstruksi multilateral. Dia tetap mau menggunakan konstruksi bilateral. Sementara yang namanya penafsir penajam itu begitu dekatnya dengan namanya Laut Cina Selatan, itu gimana terjadinya? Kedua pertanyaan itu yang mesti dijawab. Ini bagian dari strategi dalam negeri atau bagian dari strategi regional atau bagian dari strategi internasional? Kan begitu pertanyaannya. Karena sebuah ibu kota begitu tertundukkan sama seperti yang namanya Rusia versus NATO sekarang itu. Begitu Kiev bisa diduduki, selesai. Maka cepat-cepatlah si Zelensky menyatakan, yuk kita duduk bicara yuk. Hari ini muncul pemberitaan dari Zelensky adalah mengundang duduk pembicaraan damai secara netral. Kan? Karena sadar kan berarti ada problem lain di situ gitu loh. Kalau kita ngamatin begitu gitu. Nah kalau kondisinya begitu, tentu orang-orang yang dengan basis berpikirnya dengan SDGs, Sustainable Development Goals, itu tidak akan membiayai IKN. Enggak akan. Memang menjadi sebuah sementara demikian gegap gempitanya ini kan urusan IKN menciptakan isu-isu real lainnya ini tersingkirkan gitu. Bahkan wah ini tidak cukup ini 2 tahunan, ini mesti perpanjang nanti kalau tidak selesai apa mungkin periode berikutnya menyelesaikan ini. Jadi negeri ini dibuat sebuah rancangan seperti sesuai periode-periode yang berlangsung. Ganti lagi. Belum lagi ini masalah undang-undang pendidikan, madrasah dicoret lagi. Ini kayak PR nggak habis-habis gitu, Bang. Iya, jadi kalau soal IKN jelas ya. Bahkan mereka sudah sampai pada rancangan 2040 baru tuntas. Artinya dibangun satu generasi kan. Kalau 2040 itu baru tuntas. Itu dirancang oleh Bappenas. Saya nggak lama belajar tentang planologi perkotaan. Saya juga belajar. Dan belajar saya akademik ya, bukan belajar pinggir jalan. Dan ada di universitas bergengsi di negeri ini. Tentang planologi perkotaan. Saya nggak ngelihat semudah itu ngebangun. Tadi sudah saya persoalkan misalnya soal cyber. Yang kedua soal relasi dengan regional planology. Yang ketiga misalnya bisa kita lihat dalam konstruksi ini bagian dari strategi dalam negeri yang terkoneksi dengan luar atau tidak. Ini connectivity war atau bukan? Gitu. Kalau itu pertanyaan-pertanyaan itu mesti muncul karena misalnya pada kasus Ukraina Rusia misalnya salah satu pembahasan Biden adalah gitu ya. Seluruh yang namanya pengungsi dari Ukraina itu diterima dengan mudah di Amerika. Tahu alasannya? Yeah. Yahudi. Begitu. Ya, saya bacanya ketawa karena saya bacanya di media arus utama. Dan itu pidatonya Joe Biden di tengah namanya Joe Biden juga menyatakan New World Order coming soon gitu, akan segera berjalan. Ini menarik ini. Sementara saya juga punya kajian disebut dengan menurunnya dominasi Barat. Kalau saya aplikasikan ke IKN, ini Indonesia menempatkan dirinya kayak apa ya gitu. Sorry itu saya karena kita negara sudah dalam posisi saya harus minta maaf karena ini kaitkan dengan yang namanya perang AI apa enggak sih? Ini dalam konstruksi Internet of Things apa enggak sih? Karena negara bukan lagi dalam konstruksi eksistensi depend on the land, eksistensi depend on the ocean, but eksistensi depends on the air. Artinya ada bagaimana eksistensi kita ditentukan oleh yang namanya dirgantara, dan di dalam dirgantara itu ada perang frekuensi, dan dalam perang frekuensi itu menentukan sampai seberapa jauh sebenarnya sebuah kedaulatan atas tanah, satu kedaulatan atas laut gitu ya, itu termonitor dengan utuh lewat frekuensi.
Kebayang nggak sih mikirnya? Ya Allah ya Tuhanku. Bang Ihsan Mas Ihsan tadi mungkin Ihsanuddin Nursi mikirnya kejauhan kali ya. Iya, ada juga yang berpikir macam gini Bang. Saya lihat ada berita tahun lalu ya. Ini menyangkut jiran sebelah Sabah dan Sarawak yang menggugat Inggris dan lapor PBB. Ini masalah kontrak Inggris di Sarawak yang dikuasai Malaysia. Adakah apa ya? Korelasi ini kan dulu kan cerita ini kan timbul ketika Ganyang Sarawak, Ganyang Malaysia timbul. Ini timbul dan di stop oleh parlemen pada saat itu. Nah, ini timbul lagi nih. Bagaimana menurut? Kan kontraknya kan tahun-tahun ini tuh akan ada cerita, betul? Iya. Jadi kalau diambil cerita tentang kemarin di sebuah masjid di Jakarta Timur, saya bercerita tentang jatuhnya Abbasiyah dan Utsmaniyah pada konstruksi peranan Inggris gitu. Nah, salah satu peranan Inggris itu yang paling nyata bukan hanya menjatuhkan Turki, bukan hanya menjatuhkan Khilafah Utsmaniyah Abbasiyah itu gitu. Tapi setelah itu dampaknya menjadi semua negara Islam di dunia diserang. Jadi artinya sesungguhnya saya pernah menyatakan terkadang kita menggunakan konstruksi ekonomi, but beyond that is perang, dan perang di belakang itu adalah soal agama. Gitu. Artinya soal keyakinan, memegang ajaran, atau malah justru walantado anka Yahuda wa Nasara ala tattabi'un gitu ya. Konstruksinya bisa begitu gitu. Nah, konstruksi Sarawak ini sesungguhnya tadi tuntutan ganti rugi. Nah, tuntutan ganti rugi itu pernah dilakukan juga Indonesia pada Belanda, tapi tidak jelas jalannya gitu ya. Karena dulu Marshall Plan saja ketika diberikan oleh Amerika, yang terima adalah pemerintah Belanda bukan Indonesia. Menarik ya? Lucu. Jadi data yang saya punya Marshall Plan saja dulu, yang terima itu bukan Indonesia tapi Belanda. Belanda sampai tahun 70-an itu. Iya, sampai kayak gitu. Artinya kalau itu kembali muncul sekarang, maka suka tidak suka dunia yang disebut dengan makin volatile, kompleks dan ambigu itu makin menguak. Tapi pada saat yang sama memang dalam teori keseimbangan, dalam teori mizan, dalam teori wasatan, itu akan muncul satu penyeimbang baru dari sebuah kekuatan. Disitulah muncul kajian saya tentang menurunnya dominasi Barat. Pada saat yang sama bisa kelihatan di industri keuangan yang saya sebut berkali-kali. Bagaimana Visa dan Master ditinggalkan, bagaimana Swift Code ditinggalkan oleh China dan Rusia, dan berarti semua mitra dagang yang berada dalam hubungan dagang dengan China dan Rusia akan meninggalkan US dollar. Itu berarti greenback akan berkurang. Dan kalau greenback berkurang, itu yang saya bilang sebut, itu nanti akan berpengaruh ke WTO, berpengaruh ke IMF, berpengaruh ke Bank Dunia, berpengaruh juga nanti ke UN. Ini menimbulkan kesadaran baru untuk sebuah proses penjajahan pernah terjadi dan tuntutan ganti rugi, sehingga mereka merasa perlu menimbulkan harkat martabat gitu. Indonesia ngapain? Itu menarik gitu lah kalau dari referensi-referensi yang muncul dari kajian yang berkembang secara yang tentu tidak dibaca oleh the mainstream gitu ya, atau ditinggalkan oleh mainstream atau dibantah. Misalnya tentang tudingan mereka tentang pada saya tentang COVID dan vaksin misalnya sebagai konspirasi. Hari ini kan terbukti semua gitu. Di Jerman itu lebih dahsyat lagi. Saya mendapatkan data menarik, ditantangnya FDA dan ditantangnya CDC, ditantangnya Gavi, ditantangnya Badan Kesehatan Dunia. Ditantang, mereka terbuka nantang. Menarik sekali perdebatannya gitu. Kisahnya makin dengan 20 jenis pertanyaan, silahkan jawab gitu. Mau bikin debat juga silahkan, ayo kita tampil. Tapi jelas, karena memang akhirnya mereka menyatakan this is not science, this is a business gitu. Sampai kayak gitu mereka simpulin. Artinya lagi-lagi gitu ya, kalau kita masih sibuk soal booster, kita masih sibuk soal itu, mestinya muncul pertanyaan berikutnya adalah bagaimana perkembangan di luar, karena perdebatannya sudah demikian tajam gitu. Jadi kita tidak, saya ingin mengatakan, kita tidak sekedar ikut-ikutan. Kita bangsa yang bebas merdeka, kita bangsa yang berdaulat. Yang di dalamnya adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa. Yang di dalamnya adalah mencerdaskan, yang di dalamnya adalah menyejahterakan.
Yang dibangunnya adalah rasa keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kenapa kita mesti kayak gini? Kenapa kita mesti kondisi kita sampai kayak gini? Jelas kok perintahnya adalah lindungi segenap tuntutan bara bangsa. Lakukan yang namanya pencerdasan. Lakukan yang namanya kesejahteraan. Bangun rasa keadilan. Semuanya didasarkan atas yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan Pancasila, itu kan kata pembukaan. Luar biasa, indah sekali Pancasila. Tapi kalau sudah sampai di situ gitu. Jadi artinya sesungguhnya tidak layak kalau kemudian yang muncul adalah kebijakan-kebijakan yang diskriminatif, kebijakan-kebijakan yang seolah-olah kita tunduk patuh pada. Kan saya bilang tadi, kajian tentang utang itu demikian dalam. Kajian tentang ekspansi, istilah saya begini. Kajian tentang ekspansi modal dan investasi, kajian tentang perdagangan, kajian tentang teknologi. Itu cuma sekedar membuktikan bahwa sebuah negara ingin mendominasi terhadap negara lain kok. Saya pernah menyatakan misalnya tentang bagaimana moda transportasi darat didominasi oleh Jepang terhadap Indonesia. Kan pernah saya kemukakan sampai akhirnya, mereka kelabakan sendiri dalam mengadu. Tapi akhirnya mereka karena pemerintah begini ya sudah. Begitu juga namanya kita didominasi oleh namanya pihak lain dalam persoalan mineral dan energi lainnya gitu. Begitu juga soal keuangan, yang istilah saya 5F gitu. Betul. Food, fuel gitu. Financial, fire dan frekuensi kan sampai kayak gitu, gimana coba? Masya Allah. Waktu pula saya yang ingin mengatakan begini, begitu pentingnya ini Ramadan. Ini kesempatan kita melakukan menghisap diri, menghisap kelompok kita gitu ya. Menghisap yang namanya posisi diri kita untuk kembali dalam sumpah setia kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang katanya harga mati. Kalau harga mati, sumpah setianya ada konstitusi. Kata pembukaan itu gitu. Bukan cuma sekedar kita ucapin harga mati, bukan sekedar kita bilang saya Pancasila, tapi untuk melaksanakan perlindungan terhadap segenap tumpah darah bangsa, ada negosiasi, pencerdasan, menyejahterakan dan bersikap adil itu tidak muncul. Gimana ceritanya jadi? Kenapa Anda cuma sekedar memainkan jargon tapi kemudian Anda tidak mewujudkan? Ini politik apa sesungguhnya yang sedang dikembangkan? Itu yang saya maksud sebagai betapa pentingnya pemerintah menjadi suri tauladan dalam menegakkan konstitusi. Maka pertanyaan besar saya sudah sejak lama. Siapa yang bisa jadi suri tauladan kalau kayak gini? Itu masalah besar bangsa ini. Siapa yang bisa? Jadi ternyata jelas sekali sistem politik yang dibangun berdasarkan dikte Amerika melalui demokrasi liberal itu tidak melahirkan suri tauladan. Anda tahu apa kejadian perang Rusia dengan Ukraina yang muncul di Amerika? Munculnya gambar-gambar dan berita tentang perilaku menyimpangnya keluarga Biden di bidang seks. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Jadi bahan negosiasi tekanan. Gila ini perang sampai bawah begini. Aduh ya Allah ya Tuhan. Subhanallah. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi. Mungkin kita tutup dulu karena waktu pula yang iya sudah 49 menit nih, maaf ya. Oke. Semoga akhir kalam karena ini akhir Saban dan Selasa depan kita sudah masuk Ramadan. Maka mari kita berdoa supaya kita betul-betul mendapat berkah dan maghfirah serta dijauhkan dari nar di bulan Ramadan nanti dan betul-betul kita memperoleh Lailatul Qadar. Amin. Salah adalah tanggung jawab saya sambil memohon ampun dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala serta maaf dari siapapun yang mendengar kali ini. Dan mohon maaf kepada kiai, para ulama, para asatid, para cendekia yang mendengar Rasil. Kalau terkadang saya menggunakan bahasa-bahasa yang kurang pas di hati. Sekali lagi saya mohon maaf kepada siapapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.